Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah renungan online pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan kami, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Kami percaya Tuhan biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami akan juga mendengar sebagai firman-Mu Bapa. Layakkan setiap kami Bapa, sucikan kami Bapa, biar setiap firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, nido kami asna dalam kuasa-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam sidang jemaat Efrata Kacur yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi dalam renungan yang singkat yang saya akan sampaikan dalam bentuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah saya akan beri judul Hidup dalam Tuntunan daripada Tuhan. Kita akan mengambil ayat pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua pada saat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana seorang Daud menyatakan sebuah ungkapannya di dalam firman Tuhan. Ya, Daud berkata, ayat ini saya garis bawahi dalam ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya mau katakan di sini, istilah gembala di sini bukanlah gembala gereja lokal. Ya, istilah gembala di sini adalah gembala jemaat secara universal, secara umum. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sangat mengerti, paham betul bagaimana seorang gembala memperlakukan kawanan dombanya. Karena dia punya pengalaman bagaimana Daud sebagai seorang gembala menggembalakan kambing domba ayahnya yang ada di padang pada waktu itu. Sehingga dia mengerti, dia paham, dia tahu ya, bagaimana seorang gembala memperlakukan domba. Dan bagaimana seekor domba itu bersikap ya, di hadapan gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan inilah ungkapan seorang Daud. Bagaimana sikap seorang gembala, betapa perhatiannya, betapa pedulinya ya, terhadap kawanan domba-domba. Nah, siapa domba-domba itu? Domba-domba itu adalah kita, jemaat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam tuntunan daripada Tuhan, yang hidup dalam bimbingan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi Allah itu sebagai gembala kita.
Nah, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita, maka secara otomatis kita tidak akan pernah kekurangan. Ya. Sebab pada dasarnya kita sebagai manusia, sumber dari kekurangan. Allah itu sebagai sumber dari pemenuhan kehidupan manusia. Dipenuhi dalam hal apa? Darah yang dikasihi Tuhan. Dipenuhi dari segi aspek spiritual. Dipenuhi dari aspek segi rohani, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dan ini ungkapan Daud. Ya, antara gembala dengan domba ada ikatan atau ada hubungan emosional yang sangat kuat. Sebagaimana itu yang dikatakan oleh Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, coba kita melihat Yohanes 10, Yohanes pasal yang 10 ayatnya yang ketiga, saya bacakan. Yohanes pasal 10, ya, ayatnya yang ketiga, saudara dengar firman Tuhan ini. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntun keluar. Perhatikan saudara ini. Ya, jadi antara gembala dengan domba ada ikatan, ada hubungan emosional yang begitu kuat, begitu erat. Ya, bahwa gembala, Allah sang gembala itu adalah peduli. Sangat perhatian, sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan sebagai seekor domba. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ayat ini mengatakan dia menuntun keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi domba itu sangat mengenal suara dari sang gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada ikatan, ada hubungan emosional yang sangat kuat antara gembala dengan domba. Domba mendengar suaranya, gembala menuntun sang domba, membimbing sang domba, mengarahkan sang domba kemana? Yaitu tadi dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hei, Allah itu sumber pemenuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali kepada ayat pokok tadi di dalam kitab Mazmur pasal 23. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, jadi jelas kemana tujuan arah dari seekor domba itu. Dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam arahan dari sang gembala itu. Di mana Allah memposisikan kita. Di mana Allah menuntun kita, membimbing kita. Kemana tujuannya, kemana arahnya. Ya, ayat ini mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan rumput yang kering, bukan rumput yang gersang, bukan padang rumput yang kering, bukan padang rumput yang gersang. Tapi ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara yang kan. Nah, pada saat ini seperti apa keadaan hidup saudara? Apakah engkau mengalami kegersangan hidup? Saudara mengalami kekeringan hidup malam hari ini? Datang pada Tuhan. Izinkan dia membimbing saudara. Izinkan dia menuntun saudara. Izinkan dia mengarahkan saudara. Kemana Tuhan membimbing kita? Kemana Tuhan menuntun? Kemana Tuhan mengarahkan? Ke padang rumput yang hijau. Fresh, segar saudara yang dikasihi Tuhan. Ada kesegaran di dalam Tuhan. Ada nilai keindahan di dalam Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Ya, saat kita memposisikan diri, memberikan diri kita. Untuk dipimpin, untuk dituntun, untuk diarahkan oleh sang gembala. Siapa sang gembala itu? Tuhan Allah.
Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua di sana dikatakan, yang Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, ini yang kedua. Jadi sangat jelas kemana Tuhan membimbing kita, kemana Tuhan mengarahkan kita, kemana Tuhan menuntun kita. Tuhan tidak pernah salah mengarahkan kita. Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Tuhan tidak pernah salah membimbing kita. Pada satu tujuan, pada satu sasaran, pada satu goal, pada satu target yang jelas dan tepat. Ini kalau Tuhan menuntun kita. Dia begitu peduli. Sang Gembala begitu peduli. Sang Gembala begitu paham, begitu mengerti. Kemana dia membawa kawanan domba. Kemana dia membimbing kawanan domba. Kemana dia memposisikan kawanan domba. Tuhan tidak pernah salah mengarahkan kita, membimbing kita. Pada satu tujuan yang benar. Tujuan yang jelas. Tujuan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa pedulinya ya seorang sang gembala terhadap kawanan dombanya. Kita ini adalah domba-domba secara rohani saudara yang dikasihi. Tuhan itu adalah sang gembala kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi apa peran kita sebagai seekor domba? Mendengarkan suara sang gembala. Mengikuti apa yang menjadi petunjuk sang gembala. Merespon, menangkap ya, apa yang menjadi keinginan dari seorang gembala. Itu sebagai sikap ya seekor domba. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini yang diungkapkan oleh seorang Daud. Ya, takkan kekurangan aku. Ya kalau Tuhan sebagai sang gembala, kita sebagai kawanan domba, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kekurangan. Tuhan itu plus, kita itu minus. Ya, Allah itu plus dan kita selalu minus. Kurang kasih, kurang kesetiaan, kurang ketaatan, kurang kesabaran. Nah, itu kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dan siapa yang bisa memenuhi itu? Siapa yang bisa mengisi itu? Hanya sang gembala yang sanggup memenuhi apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Kita kurang tenang, kekurangan kebahagiaan, kurang puas. Tapi ketika kita memposisikan, memberi diri untuk dituntun, diarahkan, dibimbing oleh sang gembala, yaitu Allah yang ada di sorga, di dalam Yesus Kristus, maka segala bentuk kekurangan kita akan terpenuhi. Karena dia sang gembala adalah Allah yang sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur saat ini kami mendengar renungan yang singkat Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Daud, bagaimana Daud mengakui ya Engkau Tuhan adalah sang gembala agung yang membimbing, yang mengarahkan, yang menuntun kehidupan Daud. Dan Tuhan juga yang akan membimbing, menuntun, mengarahkan kehidupan kami pada satu tujuan, pada satu sasaran, pada satu target yang jelas. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Diberkatilah firman-Mu, setiap telinga yang mendengar, dikuatkan, diteguhkan iman percaya mereka, supaya mereka berharap dan bersandar kepada Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin kami diberkati, korban bencana alam, bencana nasional, COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus diberi kekuatan, kesehatan, pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Haleluya, haleluya, amin.
Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.